Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Joko Hadi Susilo, SEME, salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bisnis dan Komunitas. Video ini khusus saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan pada sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi serta informasi secara umum tentang mata kuliah Bisnis dan Komunitas. Mata kuliah Bisnis dan Komunitas merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro yang dikhususkan pada semester 5. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS sekaligus menjadi syarat dari mata kuliah pengantar bisnis yang diselesaikan selama 1 semester ke depan dengan bahasa pengantar yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Bisnis dan Komunitas membahas konsep dan implementasi bisnis dalam perspektif ilmu ekonomi dengan menekankan peran komunitas dalam aktivitas bisnis. Mahasiswa nantinya akan dibekali dengan kemampuan menganalisis peluang dan juga permasalahan serta strategi pengembangan bisnis melalui peran aktif dari komunitas. Selain itu, mahasiswa nantinya juga akan merancang solusi bisnis yang inovatif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama tentang gambaran umum bisnis dan komunitas, yang kedua konsep dasar bisnis dan komunitas, ketiga teori bisnis dan pengelolaan bisnis, yang keempat jenis-jenis bisnis, organisasi, komunitas, serta kelembagaan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Yang keenam, sumber daya dalam pengelolaan bisnis. Yang ketujuh, kajian hasil penelitian dan analisis empiris pengembangan usaha. Yang kedelapan, mengidentifikasi peluang usaha dan penyusunan model bisnis secara sederhana. Dan yang terakhir, kualitas usaha dan keberlanjutan bisnis. Berdasarkan dokumen kurikulum program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro, mata kuliah Bisnis dan Komunitas mempunyai 2 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mengimplementasikan perencanaan pembangunan melalui ilmu ekonomi dalam bidang usaha atau bidang bisnis dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang kedua, menerapkan keilmuan pada bidang ekonomi kelembagaan berbasis ekonomi kreatif, perencanaan partisipatif, dan pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan melalui Green Economic Approach. Mata kuliah ini dibebani 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep bisnis dan komunitas serta peran kelembagaan ekonomi dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. CPMK yang kedua, mampu menganalisis potensi, selain itu permasalahan, dan juga strategi pengembangan bisnis berbasis komunitas. Hal ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan ekonomi, perencanaan partisipatif, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. CPMK yang ketiga, mampu menjelaskan perilaku ekonomi baik secara individu, rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tentang sumber daya ekonomi. Sub CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari 11 sub CPMK, antara lain yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum mengenai bisnis dan komunitas dalam lingkup ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup bisnis dan komunitas, konsep dasar bisnis dan komunitas, serta perilaku ekonomi dalam bisnis.
Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dan konsep hukum dalam bisnis serta pengelolaan bisnis berdasarkan ilmu ekonomi. Yang keempat, mampu menjelaskan dan membedakan jenis bisnis berdasarkan operasional usaha. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan organisasi dan komunitas dalam bisnis. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan sumber daya dalam pengelolaan bisnis. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan temuan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang strategi pengembangan bisnis dan pengelolaan usaha. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan bisnis serta menjelaskan solusi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku bisnis. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan peluang bisnis yang akan direncanakan melalui model bisnis yang efektif. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi serta menjelaskan tingkat kualitas dan keberlanjutan suatu bisnis. Referensi utama yang saya gunakan dalam perkuliahan bisnis dan komunitas yaitu buku ajar yang saya susun sebagai dosen pengampu, serta beberapa buku referensi yang saya susun relevan dengan bisnis dan komunitas, serta pembangunan ekonomi lokal yang sudah ber-ISBN. Antara lain, yang pertama, saya menggunakan buku ajar dengan judul Bisnis dan Komunitas yang saya terbitkan di tahun 2023. Kemudian yang kedua, buku monograf dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha muda pada usaha kafe di Kota Malang yang saya terbitkan pada tahun 2023. Yang ketiga adalah buku referensi dengan judul Menjembatani Kesejahteraan, Panduan Praktis Pembangunan Ekonomi Lokal Berkelanjutan, juga dilengkapi dengan studi kasus sebagai strategi kebijakan pembangunan ekonomi lokal yang saya terbitkan pada tahun 2024. Selanjutnya, buku referensi dengan judul Inovasi Manajemen Organisasi dan Keunggulan Bersaing Industri Kecil Menengah yang saya terbitkan pada tahun 2025, serta buku monograf dengan judul Green Economic Sustainability Tambang Minyak Tradisional Wonocolo yang saya terbitkan pada tahun 2026. Selain buku ajar dan buku referensi pendukung yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah bisnis dan komunitas yaitu jurnal nasional terakreditasi SINTA, antara lain: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Bojonegoro dipublikasikan pada tahun 2024. Yang kedua, Social Capital Entrepreneurial Genetic Farming Business Success yang dipublikasikan di tahun 2024. Dan yang terakhir adalah Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan UMKM melalui Quantitative Strategic Planning Metric yang dipublikasikan pada tahun 2025. Sistem pembelajaran mata kuliah bisnis dan komunitas yang saya terapkan adalah Student Centered Learning atau disebut SCL, berbasis Outcome Based Education dengan beberapa model pembelajaran, antara lain: yang pertama, saya menggunakan Problem Based Learning; yang kedua, saya menggunakan Project Based Learning; yang ketiga, saya menggunakan case-based learning, dan juga ada ceramah interaktif serta diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah pemberian tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah bisnis dan komunitas dilakukan selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 difokuskan pada penguasaan konsep dasar bisnis dan komunitas. Pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 hingga ke-15 difokuskan dalam analisis permasalahan serta pengembangan bisnis berbasis komunitas. Pertemuan ke-16 yaitu pelaksanaan ujian akhir semester. Pelaksanaan kuis saya lakukan 2 kali selama 1 semester, 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS yang dilakukan secara lisan kepada mahasiswa. Untuk tugas, saya berikan kepada mahasiswa yaitu tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Penilaian pada tahap pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah bisnis dan komunitas saya susun dengan rubrik penilaian secara terstruktur dengan bobot penilaian antara lain: untuk aktivitas partisipasi mahasiswa dengan bobot 10%, hasil proyek dengan bobot 15%,
tugas dengan bobot 15%, kuis dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 20%, dan yang terakhir UAS dengan bobot 25%, sehingga total dalam satu semester adalah 100%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah bisnis dan komunitas yang saya ampu pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Selanjutnya, mari kita simak bersama video cuplikan pembelajaran tatap muka di kelas pada mata kuliah bisnis dan komunitas. Mari menyaksikan. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian? Sudah makan kan? Sudah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya perkuliahan saya coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-14 ini kita akan membahas terkait dengan tingkat keberhasilan dan keberhasilan suatu bisnis. Suatu bisnis itu butuh yang namanya indikator keberhasilan. Di mata kuliah ini, nanti teman-teman akan dikatakan bagaimana sih untuk melihat bisnis itu dapat dikatakan berhasil atau ada yang dapat kita atau bahkan beberapa media juga mengatakan omsetnya tinggi dan sedikit, tapi belum tentu itu benar. Logikanya seperti bisnis ambil ini enggak. Kemarin 2013 kita bahas apa? Saya jadi materi pertemuan 13 itu membahas dalam perencanaannya itu dapat melalui model bisnis kanvas dengan 9 elemen, yaitu ada segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, dan juga struktur biaya. Bicara keberhasilan, sebenarnya apa sih keberhasilan? Keberhasilan suatu perusahaan atau suatu bisnis itu adalah kemampuan dari bisnis tersebut dalam hal apa? Mencapai suatu tujuan. Jadi bisnis itu harus punya yang namanya tujuan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka pendek akhirnya itu harus sangat diusahakan agar tercapai. Karena tujuan jangka panjang itu akan menjadi miss ketika misalkan tujuan jangka pendek saja tidak dilakukan. Akan tetapi keberhasilan juga perlu memperhatikan yang namanya nilai ekonomi. Bicara tentang nilai ekonomi berarti kita bicara tentang tingkat pendapatan. Kalau memang suatu usaha yang dimiliki oleh beberapa orang, berarti tingkat pendapatan itu dirasakan sejahtera atau sama oleh. Terus selanjutnya adalah nilai sosial. Kita bicara sosial, yang namanya bisnis pasti punya kepedulian terhadap sosial. Selanjutnya kepuasan pelanggan. Kalau misalkan suatu produk kita dirasakan puas oleh pelanggan, maka pelanggan tersebut akan selalu memenuhi kebutuhannya atau membeli produk secara berkelanjutan. Ini yang paling penting, kontinuitas daripada pelanggan. Mengapa bisnis itu berhasil atau keberhasilan suatu bisnis itu penting? Salah satunya adalah memperoleh keuntungan yang tadi asalnya jauh. Keuntungan buat siapa? Kalau bisnisnya berkembang, maka keuntungannya juga akan kepada karyawan yang dikatakan kesejahteraan. Terus kemudian konsumen memperoleh produk yang berkualitas. Produk yang dirasakan oleh konsumen itu kalau misalkan berkualitas, maka konsumen akan puas. Ketika misalkan kalian beli produk karena iklan di TikTok, ya kan TikTok kan sekarang sering kan
terus kemudian kalian beli cekol, pas sampai produknya rusak karena nggak kualitas, kalian bakal beli lagi nggak? Udah, nah ini perusahaan harus memperhatikan. Selanjutnya kesempatan kerja. Kalau bisnis yang berkembang, kita ekspansi, kita cabang dan lain sebagainya, maka kebutuhan terkait dengan tenaga kerja kita juga akan meningkat. Ini yang dimaksud kesempatan kerja bagi masyarakat. Terakhir, perhatian bisnis terhadap lingkungan. Selanjutnya kalau kita bicara dimensi keberhasilan bisnis tadi itu, kenapa bisnis itu harus bisnis berhasil itu penting? Tapi sekarang kita bicara dimensi keberhasilan dari bisnis. Keberhasilan finansial, tadi kita bicara keuntungan. Kemudian keberhasilan sosial, kita bicara dampak positif yang diberikan oleh bisnis tersebut terhadap sosial masyarakat. Keberhasilan pemasaran, berarti kalau kita bicara keberhasilan pemasaran, tidak hanya pasar yang berhasil, tapi juga segmentasi sudah dapat dilakukan dari bisnis. Dan yang terakhir, keberhasilan menjadi bisnis itu pasti punya pemimpin. Kalau misalkan pemimpinnya pemimpin dari bisnis itu tidak bisa menjalankan bisnis, tidak bisa memahami karakter daripada karyawannya, pasti akan terjadi perbedaan karyawan. Orang itu nggak akan betah ketika bekerja pada pimpinan yang tidak sevisi. Kalau saya tidak kerja di sini, saya mau kerja di mana lagi? Itu berarti keadaan harus. Nah, ini penentu keberhasilan bisnis. Jadi penentunya ada faktor internal yang tadi saya sampaikan, ya. Ada faktor dari manajemen, kepemimpinan sampai pada masyarakat. Ada faktor dari eksternal. Jadi faktor dari eksternal ini adalah faktor yang tidak terkondisikan. Ya, seperti apa? Faktor ekonomi. Permintaan suatu barang, permintaannya itu akan naik ketika apa? Permintaan akan naik ketika harga turun. Tapi ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Logikanya seorang konsumen berpatok pada harga yang terjadi sekarang di sana. Bahan plastik naik apa? Iya. Naik. Kalau misalkan bahan plastik naik, maka produksi yang menggunakan bahan plastik sebagai bahan penunjang dan sebagainya juga akan naik. Maka biaya operasional akan pengaruhnya mana? Terus gimana cara manajemen itu yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Terus kemudian bagaimana cara mengukur terkait dengan keberhasilan bisnis? Di sini ada BSC. Kita bicara BSC, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Apakah perubahan dari suatu perusahaan itu mengharuskan keuntungan? Di sini ada pertumbuhan suatu organisasi. Organisasinya tumbuh dengan baik. Investasi terhadap asetnya bertambah banyak. Kalau misalkan dan justru malah ada beberapa barang yang harus dijual untuk menutupi modal, maka perusahaan itu dikatakan tidak berlanjut. Dan yang terakhir adalah apakah proses internal berjalan dengan efisien? Proses internal itu seperti apa? Kemudian sistem tarif balance scorecard itu biasanya disingkat dengan ISC. Sebenarnya apa? Untuk menseimbangkan antara keuangan dan non-keuangan dan memastikan keberhasilan bisnis tersebut berlanjut. Ini ada sedikit kasus. Kalian pernah kenalan? Pasti kalian akan lihat di mana titik-titik tempat kedai kopi itu setiap tahun itu ada sekitar berapa puluh ribu mahasiswa yang kena kenalan.
Malah akan tinggi itu ketika menyambut mahasiswa. Sebuah kedai kopi di Kota Malang mengalami peningkatan omset sebesar 35%. Kalau omsetnya 100 juta maka mengalami peningkatan 35 juta selama 2 tahun berturut-turut. Namun tingkat pergantian karyawan sangat tinggi. Pelanggan mulai beralih ke kompetitor dan kualitas pelayanan pun ada peningkatan ketika jadi itu kalian misalkan suka pergi ke tempat itu terus kemudian pelayanannya sudah karena mungkin mbaknya harusnya itu sudah beda biasanya. Kira-kira yang bisa menjelaskan nggak apa sebenarnya masalahnya? Jadi permasalahan utama yang bisa saya ada dari publikasi di atas itu yang pertama tingginya turnover karyawan yang bisa menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan dan berkurangnya loyalitas pelanggan. Kalau kita strateginya apa mas? Jadi strategi perbaikan yang bisa saya laksanakan itu yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan pelatihan karyawan guna memperbaiki kualitas layanan. Yang kedua inovasi produk dan yang terakhir memperkuat hubungan dengan pelanggan agar bisnis tetap berkelanjutan. Jadi kesimpulannya dalam studi kasus ini, mau sebesar apapun konsep, kalau misalkan kondisi internal itu tidak menunjukkan kondisi yang negatif atau kondisi yang memang dirasa sesuai dengan SOP, sama aja tidak dapat. Keberlanjutan, kita bicara keberlanjutan suatu bisnis, ini menunjukkan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip untuk memastikan kondisi terkait dengan operasional bisnis yang mempertimbangkan apa? Antara lingkungan masyarakat dan juga ekonomi. konsep keberlanjutan ini diciptakan. Konsep keberlanjutan diciptakan oleh dalam ini apa? Oleh Kelvin pada tahun 1994. Harus menyeimbangkan antara people, planet, dan juga ini yang terakhir. Innovation. Oke, silakan mas. Saya Pak, melihat kondisi perkembangan teknologi saat ini, seberapa besar peran teknologi dalam mendukung keberhasilan di dunia bisnis, atau justru perkembangan teknologi ini memiliki dampak negatif untuk perkembangan bisnis? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara teknologi sekarang itu makin lama makin keberhasilan. Siapa yang sedia yang menggunakannya? Pasti semuanya dampak buruknya ketika teknologi itu kita manfaatkan dengan tepat atau sesuatu. Begitu juga dengan bisnis mas. Ketika misalnya sampai ada dikatakan bisnis semuanya, terus ada satu orang yang di sini followersnya 10.000 mereview satu bisnis online yang saat itu ada kalahnya. Coba bayangkan apa yang terjadi di bisnismu untuk 2 hari. Pasti orang-orang akan terprovokasi bahwa semuanya itu mengandung atau tidak. Jadi baik untuk perkuliahan kita, apakah ada yang bisa menyimpulkan kira-kira? Saya Mas. Baik Pak, jadi untuk keberhasilan suatu bisnis itu ternyata tidak dapat hanya diukur dari keuntungan, tetapi bagaimana kemampuan suatu perusahaan itu dapat menciptakan kepuasan pelanggan, berinovasi, dan juga menciptakan nilai tambah dari suatu produk atau bisnis yang sudah dikembangkan. Dan yang terakhir itu adalah planet, di mana suatu bisnis itu juga harus memperhatikan terkait dengan keberlanjutan terhadap dampak lingkungan.
Jadi kesimpulan singkatnya kalau kita bicara keberhasilan bisnis berarti itu sangat penting dan perlu. Karena bisnis dia berhasil secara otomatis dia juga tidak berhasil. Secara jangka pendek dan rasa waktu kita sudah habis karena kita sudah sampai di 100 menit pembelajaran. Jadi kita akan ketemu lagi di depan untuk pertemuan 15 tentang studi pelayanan. Dari saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.